Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari baru, kiranya kasih, anugerah, dan damai sejahtera atas kita semua. Puji Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita ada di hari ini, percaya bahwa Tuhan punya rencana dan maksud serta tugas yang harus kita kerjakan, kita tunaikan di hari ini. Menjadi berkat bagi sesama, menabur kasih, pengharapan, memberikan kesempatan bagi sesama kita untuk menikmati kasih Kristus. Sebelum terlebih jauh, kita beraktivitas, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema besar, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tema ini saya siapkan sengaja dalam rangka kita menghayati Pentakosta yang beberapa waktu lalu kita rayakan dan juga kita kembali ingat. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, teks firman Tuhan yang akan kita baca di kesempatan yang diberkati ini adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 yang berkata, mereka ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Izinkan saya menggarisbawahi di sana tentang ide kata bertekun dalam persekutuan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi pasca Pentakosta. Setelah Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan para murid, salah satu buah dan dampaknya adalah mereka dipersekutukan. Mereka menjadi satu di dalam persekutuan. Mereka punya komunitas. Mereka masuk dalam komunitas yang baru, ikatan yang baru, hubungan yang baru. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika Roh Kudus bekerja, disitulah terjadi persatuan. Ketika Roh Kudus berkarya, salah satu karya Roh Kudus adalah memersatukan orang percaya. Jadi ini yang akan kita pikirkan di sepanjang hari ini, khususnya di kesempatan yang diberkati ini. Ketika Roh Kudus berkarya, salah satu karya Roh Kudus adalah Roh Kudus itu memersatukan. Di dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, kata bertekun dalam persekutuan ini adalah koinonia, seperti yang sering kita dengar. Koinonia artinya kita menjadi satu bagian, diikat dalam ikatan yang sama, lalu kemudian kita bersatu padu dengan sedikit mengorbankan dan bahkan kadang-kadang ditantang untuk berkorban lebih terhadap latar belakang yang berbeda, pemikiran yang berbeda, ideologi yang berbeda. Tapi karena Roh Tuhan bekerja, bukan lagi memikirkan tentang bagaimana saya, siapa saya, latar belakang saya dan kepentinganmu dan kepentingan saya, tapi yang diutamakan adalah kepentingan tubuh Kristus. Bayangkan ketika para murid dipersatukan, orang-orang percaya dipersatukan pada waktu itu sebenarnya tidak mudah. Ada hal yang mereka harus kesampingkan berkaitan dengan ideologi. Ada Simon orang Zelot, ada Yudas Iskariot yang pada waktu itu sebelum mengkhianati Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sangat radikal terhadap negara atau kebangsaan mereka. Lalu kemudian harus berjumpa dengan Matius pemungut cukai, sangat tidak mudah. Kemudian pasca Roh Kudus dicurahkan, pekerjaan itu terus dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana orang-orang dari berbagai macam latar belakang berbeda, ideologi politik berbeda, status sosial berbeda, lalu kemudian faktor-faktor yang lain, tetapi itu semua dilebur, dijadikan satu karena Roh Kudus bekerja untuk memberikan kesatuan. Memang pekerjaan Roh Kudus adalah memberikan kuasa, melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, sehingga ketika orang percaya didiami Roh Kudus, dia mampu mengerjakan hal yang ajaib. Tapi jangan lupa, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah ketika Roh Kudus bekerja, di situ ada kesatuan. Apa gunanya tanda-tanda ajaib kalau kita tidak mau bersatu dengan orang percaya yang lain? Apa gunanya keajaiban-keajaiban kalau kita merasa diri paling benar dan paling hebat dan tidak mau menjadi bagian dalam gerejanya? Inilah karya Roh Kudus yang kita renungkan di kesempatan yang diberkati ini. Ketika ada Roh Kudus, di situ ada persatuan karena Roh Kudus adalah Roh pemersatu. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, menghidupi firman Tuhan dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat, untuk kemurahan dan rahmat yang Engkau berikan di hari yang baru ini. Tolonglah kami ya Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, membuka ruang seluas-luasnya bagi Roh Kudus bekerja, termasuk kami, untuk menjadi satu bagian dalam tubuh Kristus. Berkati jemaat Tuhan dalam segala pergumulan dan juga medan juang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.